Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 di bulan suci Ramadan ini. Kita masih membahas puasa Ramadan dari perspektif filsafat. Seperti biasa, saya ingin disclaimer dulu bahwa pembahasan kita ini merupakan hasil pemikiran saja, bukan penjelasan tafsir, bukan penjelasan fikih dan yang semacam itu. Baik teman-teman semuanya, pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan mengambil tema puasa mengobati hati yang terluka. Kenapa hati terluka? Hati terluka adalah hati yang tidak dapat diisi oleh kebahagiaan. Artinya hati itu tertutup dari masuknya kebahagiaan. Lalu mengapa kita terluka dan bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobati terluka tentunya dengan memasukkan kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya memasukkan kebahagiaan itu? Mari kita simak seorang sastrawan asal Amerika Serikat yang meninggal pada tahun 1864. Namanya Nathaniel Hawthorne. Dia mengatakan, happiness is like a butterfly which when pursuit is always beyond our grasp, but if you will sit down quietly, may alight upon you. Apa katanya? Kebahagiaan diibaratkan seperti kupu-kupu yang bila mana dikejar akan selalu berada di luar jangkauan kita. Namun, jika kamu duduk dengan tenang, dia akan turun menghampirimu. Ramadan adalah bulan yang mengharuskan kita untuk duduk dengan tenang, untuk bertafakur, untuk hening, merasakan lapar, dahaga, atau haus, dan merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari pula kita simak apa yang disampaikan oleh Socrates, seorang filosof terkenal. Apa kata Socrates? Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan ketika kita mencari sesuatu lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang lebih sedikit. Jadi, rahasia kebahagiaan itu bukan mencari sesuatu yang lebih banyak, tetapi bagaimana kita mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang lebih sedikit. Artinya, kebahagiaan itu bukan mengharapkan yang besar yang tidak berada di tangan, tetapi memaksimalkan yang ada di tangan untuk kita nikmati dengan maksimal. Saudara-saudara, lalu apa hubungannya bahagia dengan puasa mengobati hati yang luka? Karena sesungguhnya rasa cinta dan rasa benci itu tempatnya sama-sama di hati. Orang yang membenci tempatnya juga di hati, orang yang mencintai juga tempatnya di hati. Jadi kedua-duanya sama-sama mampu menyesakkan hati. Cuman bedanya, kalau dia membenci, sesaknya menyakitkan. Tetapi kalau dia mencintai, sesaknya membahagiakan. Saudara-saudara, karena sesungguhnya hati yang luka hanya bisa dijahit dengan benang bahagia. Nah, untuk mendapatkan benang bahagia, agar dapat menjahit hati yang luka, diperlukan 3 latihan. Yang pertama, sebenarnya kita ini sulit berdamai dengan diri sendiri, sulit berdamai dengan perasaan
Karena hati kita sulit untuk kita jinakkan. Maaf, bukan hati. Akal kita sulit untuk kita jinakkan. Ketika akal kita tidak dapat kita jinakkan atau sulit kita jinakkan, maka dialog akal dengan hati tidak menjadi harmonis. Karena itu, latihan pertama agar kita mampu menjahit hati yang luka adalah berlatih menata akal sehingga dialog akal bisa berkomunikasi secara harmonis dengan perasaan. Jadi akal membantu jiwa, akal membantu perasaan agar dia berdamai dengan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berlatih memperbesar rasa syukur. Jadi apabila kita kecewa mendapatkan yang banyak, lalu bersyukurlah bahwa kita masih memiliki yang sedikit. Apabila kita dikecewakan oleh satu orang, maka bersyukurlah ada banyak ribuan teman kita yang masih bersama kita. Dan sesungguhnya apabila manusia meninggalkan kita, orang-orang yang kita harapkan meninggalkan kita, mencampakkan kita, membuang kita, itu adalah cara Allah agar kita lebih mendekat kepadanya. Jadi cara kita menata akal adalah ketika seseorang melukai kita, meninggalkan kita, mengecewakan kita, maka akal kita berjalan bahwa sesungguhnya orang-orang mengecewakan saya, orang-orang meninggalkan saya adalah cara Allah agar saya lebih mendekat kepada dirinya. Karena mendekat kepada manusia berkemungkinan datang dua kepastian atau dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya kita mendapat bahagia. Yang kedua, kemungkinannya kita mendapat luka. Tapi kalau kita mendekat dengan Allah, kemungkinan cuma satu, yaitu mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita mendapatkan ketenangan. Untuk dapat mendekat dengan Allah itu adalah dengan memperbesar rasa syukur. Untuk memperbesar rasa syukur itu adalah menutup, melupakan, mengenyampingkan yang mengecewakan, yang tidak dapat, yang hilang, lalu memperbesar yang ada di tangan. Satu quote dari saya, jangan pernah buang waktu Anda sedetik pun untuk mengingat-ingat orang yang membuat hati Anda terluka. Sekali lagi, jangan pernah buang waktu Anda sedetik pun untuk mengingat-ingat orang yang pernah membuat hati Anda terluka. Karena itu akan menghambat rasa kebersyukuran Anda terhadap sesuatu yang sudah Anda miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, berlatih menjahit luka dengan memperbesar pemaafan. Sekalipun orang yang melukai kita tidak memberikan maaf kepada kita, tapi jauh dari lubuk hati kita, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan, saya telah maafkan dia. Untuk apa kita memaafkan dia sementara dia tidak pernah meminta maaf kepada kita? Gunanya kita memaafkan orang lain itu bukanlah untuk dia, tetapi untuk melapangkan jiwa kita sehingga masuk cahaya Allah di dalam diri kita. Kalau masuk cahaya Allah dalam diri kita, maka rasa kebersyukuran itu akan semakin tinggi. Rasa penyerahan itu akan semakin tinggi. Jadi apabila akal sudah kita damaikan dengan perasaan, syukur sudah kita perbesar, dan pemaafan sudah kita perlapang, maka barulah sampai kita pada tingkatan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barulah kita sampai pada bahwa kita menghadapkan wajahku kepada Sang Maha Pencipta langit dan bumi dengan penuh
ketulusan dan penyerahan. Jadi ketulusan dan penyerahan akan kita dapatkan apabila akal sudah berdamai dengan perasaan. Apabila rasa syukur yang ada di tangan kita berbesar. Dan apabila pemaafan sudah kita perbanyak. Maka orang-orang yang sedang berlapar, orang-orang yang sedang berpuasa, kehendak nafsunya terkendali. Ketika kehendak nafsu seseorang terkendali, maka keberserahan dan penyerahan dirinya semakin tulus dan semakin pasrah. Maka dalam keadaan berpuasa itu, akalmu akan dijinakkan, syukurmu akan diperbesar, dan kemaafanmu akan diperbanyak. Ketika itu, maka masuklah engkau dalam penyerahan total dengan penuh ketulusan kepada Sang Maha Pemilik hati. Karena pemilik hati ini adalah Allah, maka ketika akal dijinakkan, syukur diperbesar, pemaafan diperbanyak, maka tunggulah bagaimana ajaibnya Allah memperbaiki hati kita seberapapun parahnya hati itu pernah terluka. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin mampu mendamaikan akal, semakin mampu memperbanyak syukur, dan semakin mampu memperbanyak maaf kepada sesama kita. Sehingga kita mendapatkan penyerahan yang total dan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kita yang ke-6 ini. Insya Allah pertemuan yang ke-7 nanti malam akan kita rilis. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.